Semuanya, puji Tuhan, ya waktu yang sangat singkat, cuma setengah jam, tapi saya mau menyampaikan sesuatu yang luar biasa dengan judul yaitu manifestasi Allah. Bapak Ibu Saudara, sampai hari ini Tuhan bermanifestasi, yaitu melalui setiap orang percaya, khususnya melalui gerejanya. Gereja hadir bukan sekedar tanda kutip biro travel ke surga, ya. Saudara, bukan sebagai calo, ingat, tapi gereja hadir untuk melakukan kehendak Allah dan menyelesaikan pekerjaan Bapa. Katakan amin. Oleh karena itu Allah sampai hari bekerja memanifestasikan dirinya. Dan dia sudah memanifestasikan dirinya melalui nabi-nabinya. Dan kepada yang terakhir yaitu Yesus Kristus Tuhan. Dia datang, Allah bermanifestasi menjadi daging. God manifested himself untuk menjadi to be flesh. Bapak Ibu Saudara, ini yang cara kerja Allah sampai hari ini. Oleh karena itu saya mengajak setiap Bapak Ibu Saudara, saudara harus memahami hal ini. Karena saya melihat bahwa gereja ini akan dibawa Tuhan untuk memanifestasikan dirinya. Dan Yesus Kristus datang sebagai kepala dari segala sesuatu. Dan Tuhan Yesus memanifestasikan dirinya juga kepada murid-muridnya, mengutus murid-muridnya. Seperti Bapa mengutus aku, maka aku mengutus murid-muridnya. Maka rahasia ibadah itu sangat besar. Ya, dan nanti minggu akan saya lanjutkan. Dan saya merasa bahwa kita harus bersepakat, amin. Bersehati, kelompok yang kecil ini imam-imam, pasukan berani mati saya. Mari kita bersepakat untuk mengawal apa yang dinubuatkan, apa yang Tuhan mau kerjakan. Buka 1 Timotius 3 lebih dahulu, ayat 16. 1 Timotius 3 ayat 16, dan setelah itu saya mau tunjukkan manifestasi Allah yang dikerjakan. Dan saya melihat bagaimana Tuhan mengerjakan kepada salah satu gereja di Nigeria. Dan yang saya katakan itu Pastor Chris, dan saya ketika beberapa tahun yang lalu, saya sudah lama saudara, mengikuti melihat bagaimana karya Allah melalui hambanya ini. Dan sebetulnya masih banyak ada hamba-hamba Tuhan lain. Tapi saya merasa bahwa ini yang saya mau Tuhan. Juga termanifestasi di kota Malang, katakan amin. Dan itu kita butuh kesepakatan. Hari Minggu nanti saya minta dukungan doa buat saudara. Ya, kita akan berdoa dan saya minta saudara mendoakan saya, semua imam mendoakan saya ya bersama istri, dan untuk supaya Allah tampil bersinar, menyatakan kemuliaannya nanti kepada gedung Pusdiklat dimanapun sebetulnya saudara, di kota-kota manapun ya. Karena saya melihat bahwa Pastor Chris ini dia mendapat impartasi dari Benny Hinn mendapat impartasi dari Catherine Kuhlman, dan semua ini bergerak saudara. Yang lain saya tahu dipakai Tuhan dengan luar biasa juga, tapi hati saya lebih terarah kepada Pastor Chris. Ya. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita, ini rahasia. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, ini bahasa Inggrisnya dikatakan God was manifested himself ya. God was manifested in the flesh. Ya, bahasa King James. God was manifested in the flesh. Jadi Bapak Ibu Saudara, pekerjaan Allah, dia menyatakan diri dalam daging. Nah sekarang yang daging siapa? Kalau bukan kita. Memang rahasia ibadah kita adalah di mana Yesus Kristus adalah manifestasi Allah ya, dalam rupa manusia daging untuk menyatakan kebesaran Allah. Oleh karena itu kan selalu saya katakan bahwa hidup kekal itu selalu melibatkan Allah dan Kristus. Hari ini Kristus sudah ada di surga bersama Bapa. Saudaralah Kristus itu, katakan amin. Utusan
Untuk apa utusan Allah? Sebagai saluran Allah, Allah memanifestasikan melalui nama putranya yaitu Yesus Kristus Tuhan. Sebab dialah pintu kasih karunia, dia pintu keselamatan bagi semua orang dan bangsa-bangsa. Hari ini memang carut marut segala sesuatu, tidak apa-apa. Biarkan saja. Kita hanya berdoa terus, berdoa terus. Tuhan membutuhkan orang yang mau menerima manifestasinya. Manifestasi itu adalah pelimpahan kuasanya, pelimpahan anugerahnya. Tuhan membutuhkan manusia, Bapak Ibu Saudara. Amin. Dan itu dinyatakan sebagai yang sulung, yang pertama yaitu Yesus Kristus. Maka Tuhan Yesus sebagai yang sulung dari semua orang-orang saudara-saudaranya, yang sulung orang-orang yang menjadi percaya kepada yang menyusul nanti. Ini bukan berbicara hanya masuk surga, Bapak Ibu Saudara. Nah, sekali lagi, dia itu Allah yang telah menyatakan dirinya. God was manifested in the flesh, ya. Dibenarkan dalam roh, ada Holy Spirit datang. Yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat. Diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Siapa yang diberitakan? Yesus Kristus. Dialah manifestasi Allah. Kuasa Allah bekerja penuh di dalam dirinya. Oleh karena itu barang siapa yang percaya kepada, maka Allah bekerja penuh dalam hidupnya. Kita percaya kita adalah anak-anak Allah. Amin. Kita adalah utusan-utusan Allah. Saya percaya hidup kita dipenuhi dengan kemuliaan Allah. Katakan amin. Saudara harus mengerti ini. Siapapun saudara, ya, saudara dipakai menjadi manifest Allah. Allah bermanifest di dalam hidup saudara. Yang dipercaya di dalam dunia diangkat dalam apa? Kemuliaan. Nah, ini Bapak Ibu Saudara yang kita rindukan. Supaya terjadi atas tempat ini, katakan amin. Karena Allah membutuhkan iman. Karena firman Tuhan berkata ketika Tuhan Yesus datang dia mencari iman. Siapa yang mau menangkap manifestasi Allah ini? Manifestnya Allah ini. Dan kita berkata Tuhan pakai kami gerejamu ini dan NCC Internasional akan menyatakan kemuliaan Allah. Katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Mazmur 50. Supaya Bapak Ibu Saudara mengerti kemana arah kita. Hari ini kan kita sudah belajar tahun terobosan, katakan amin. Ada breakthrough. Dan Tuhan mau saudara, supaya kita semakin mengerti jati diri kita. Memang kita adalah pendoa, kita adalah imam-imam. Tetapi ketika Tuhan Yesus mengobrak-ngabrik bait Allah, saudara. Karena fungsi bait Allah sudah berubah. Dan keimaman muncul saat itulah terjadi mujizat. Dan saudara harus mengerti dan meyakini bersama saya bahwa tempat ini saudara dan saya akan dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kemuliaan Allah. Melalui apa? Melalui doa dan mujizat serta firman Allah. Itu bekerja saudara. Katakan amin. Maka itu di dalam tabut Tuhan ada 3 hal. Selalu di dalam tabut Tuhan manifestasi Allah. Yang pertama itu mana surgawi. Yang ada di buli-buli. Itu bentuk kuasa mujizat. Bagaimana mereka tidak punya makanan itu turun dari langit. Katakan amin. Yang kedua di sana ada yang namanya 2 loh batu. 2 loh batu adalah apa? Firman Allah. Amin. Di setiap ibadah selalu tabut Tuhan hadir. Mungkin saudara tidak melihat karena tabut Tuhan itu sudah ada di surga. Amin. Dan tabut Tuhan itu dengan iman hadir di tengah orang yang percaya di dalam Yesus Kristus. Amin. Dan yang ketiga ada yang namanya tongkat Harun. Tongkat Harun berbeda dengan tongkat semua. Karena tongkat Harun bertunas. Allah berfirman, tongkat siapa yang keluar tunasnya. Itu tongkat kok bisa bertunas kan tidak masuk akal. Kecuali tongkat itu ditaruh di tanah. Tidak ada akarnya saudara, dia bertunas keluar. Itulah yang aku pilih. Saudara, itulah imam. Makanya Harun disebut imam. Yang ada tongkat Harun, bukan tongkat Musa loh. Keimaman, doa. Imam itu membawa doa, membuka pintu keselamatan, pintu surga. 2, mujizat.
tiga, firman. Kita beriman setiap kali ibadah tiga hal ini hadir, kuasanya dinyatakan. Amin. Mari bersepakat dengan saya. Tiga hal ini bekerja bersama-sama. Tidak mungkin sendiri-sendiri. Imani dan renungkan benar dan terima. Ya, ada cara-cara supaya terjadi kuasa mujizat. Ya, Markus 11:24 itu pegang. Apa saja yang kamu doakan, percayalah kamu sudah menerima, maka diberi. Dan itulah yang menjadi syarat bagaimana kita nanti mendoakan. Masal pun mereka harus memanifestasikan. Orang yang tidak bisa jalan, saudara, ketika didoakan, dia harus menerima. Kalau dia cuma diam, gak akan terjadi. Bangkit. Ketika dia percaya, dia lari, saudara. Tapi kalau dia tidak mau bangkit, tidak bisa. Itu cara Tuhan bekerja. Maka Bapa akan memberikannya kepadamu, lihat. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Mazmur 50, yang Maha Kuasa Tuhan Allah berfirman dan memanggil bumi dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya. Ayat 2. Lihat, dari Sion puncak keindahan Allah tampil bersinar. Bagaimana, saudara? Dari Sion. Sion itu gereja Tuhan, lambang gereja, kota Allah. Hari ini di hidup saudara adalah Sion. Persekutuan kita ini Sion. Dan puncak keindahan itu dalam bahasa Inggris, puncak keindahan itu the perfect of beautiful. The perfection of beauty. Wah, gak ada kecantikan yang sempurna. Hanya ketika Allah menyatakan tiga hal tadi, katakan amin. Maka saya percaya setiap saudara yang mengalami tiga hal dalam tabut Tuhan, kamu hidupmu akan beautiful. Amin. Wajahmu akan cantik dan ganteng, penuh kemuliaan Allah. Katakan amin. Enggak katakan amin. Enggak tepuk tangan. Saudara dengar, orang yang dipenuhi kemuliaan Allah, wajahnya pasti ganteng. Orang yang dipenuhi kemuliaan, wajahnya cantik. Saudara, ada cantik kemuliaan. Sarah umur 75 tahun. Itu raja umur 26 tahun bisa kesengsem. Makanya saudara harus belajar ini. Engkau punya kecantikan ilahi. Kecantikan ilahi membuka pintu kemurahan. Kalau saudara mau dipakai jadi saluran Tuhan, penuhi hidupmu dengan kecantikan ilahi. Bagaimana? Tiga hal ini engkau harus percaya. Doa, mujizat, dan firman Allah itu bekerja dalam hidupmu. Saudara, pintu itu buka. Yang orang tidak bisa, kamu bisa. Tidak mungkin, kamu mungkin. Karena apa? Kecantikan ilahi itu membuka aura. Orang tuh senang dengan saudara. Udah, rahasianya cuma ini. Tidak ada yang lain. Mungkin orang lain lebih kaya, mungkin orang lain lebih pinter, mungkin orang lain lebih hebat. Saudara hanya rendah hati. Saudara hanya punya tiga hal ini saja. Maka orang melihat saudara seperti orang melihat Musa, wajah Musa elok. Seperti orang melihat Yusuf, wajah Yusuf elok. Seperti orang melihat Daud, wajah Daud elok. Keelokan dari Tuhan membuka pintu kemuliaan dalam hidup saudara sekarang sampai nanti. Di wajahmu penuh kemuliaan Allah. Amin. Lagunya ada ya, apa ya, Bob? Kulihat di wajahmu kemuliaan Allah. Bagaimana kalau sudah percaya tiga hal ini? Ajarkan ini, kita pegang terus. Tabut Tuhan ada di tengah kita, katakan amin. Next, Allah tampil bersinar, saudara. Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri. Mari kita bersatu percaya. Di hadapannya api menjilat, sekelilingnya bertiup badai yang dahsyat. Siapa yang tahan berhadapan dengan Allah? Tapi bagaimana Allah hadir? Allah membutuhkan manifestasi. Dia mau memanifestasikan melalui hamba yang diurapi. Besok saya minta doa
Anda semuanya doakan saya. Ya, tidak perlu tumpang tangan, rusak rambut saya nanti. 100 orang tumpang saya, bunjek saya. Kesempatan lagi nanti yang mewakili Pak Hendra. Siap? Kita bersepakat surga melihat bahwa tempat ini berikrar. Kami mau menyatakan kemuliaan Allah dan Kristus. Itu harus sepakat, saudara. Maka apa yang terjadi di Nigeria, Pastor Chris, terjadi di tempat ini. Dan saya rindu kita menjadi berkat buat bangsa-bangsa. Katakan amin. 4. Ia berseru kepada langit di atas dan kepada bumi untuk mengadili umatnya. Next, 5. Bawalah kemari orang-orang yang kukasihi, yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan. Langit memberitakan keadilannya, sebab Allah sendirilah hakim. Katakan amin. Tolong diputar sebentar aja, 5 menit di depan aja saya tunjukkan bagaimana manifestasi Allah nyata sampai hari ini, saudara. Pastor Chris melakukan. Dan dia mendapat impartasi. Ada impartasi. Nanti saya jelaskan ya. Impartation tetap terjadi hari ini. Elia, Elisa, Paulus, Timotius. Tuhan Yesus murid-muridnya. He lifted up the crippled, that took the best and work. He mended broken homes, the dead raised to life. It's in this place with love and grace. Receive your miracle. Rise and be healed. It's in this place. The love and grace. Mujizatnya begitu banyak. Rise and be healed. It's in this place. Man of God, approach the man. With love and commands a death out of that man, and life comes back to his face. One by one. Apa yang Tuhan kerjakan di sana akan terjadi, termanifestasi di tempat ini. Dan sudah terjadi. Kalau saudara perhatikan ada seorang wanita yang terus ngomong. Itu kita perlu juga nanti untuk bisa Pak Hendra. And their lives are transformed forever. The healing power of God is made manifest. Musik pujian terus naik. This little girl is healed of a cough. This little girl suffered from kidney cancer. Jangan di antara saudara tertinggal And the ya. mother and the child are Jangan under the ikut power semua of the Holy dengan Ghost. With one breath, one touch, they're free. Can somebody shout glory? Dia yang semangat terus. Light of the Spirit, the man of God, amongst those fountains. Pastor Chris juga melakukan kesembuhan secara online. Ada orang cancer yang dokter aja sudah tidak bisa karena itu sudah borokan semua, saudara. Dan dia terima waktu Pastor Chris katakan cancer die. Tahu saudara, orang ini bangkit dan pulih total. Miracle still happen. Tapi Tuhan butuh manifestasi. Siapa orang yang mau dipakai? Saudara dan saya.
Jesus is the Tempat same ini akan dipakai Tuhan. yesterday, today, and forever. We see the love of God manifest to us. Makanya saya sudah minta Mbak Yuni untuk siapin kertas, tulis The end of pokok a doa. very uterine endometriosis. Saudara percaya Allah masih tetap bekerja sampai hari ini di dalam Yesus Tuhan. Saya rindu kota Malang dilawat Those Tuhan. were 5 words. Oke, tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara, kenapa saya berani untuk menunjukkan hal ini? Karena saya akan mengajar saudara tentang bagaimana cara kerja Allah, yaitu Allah memanifestasikan dirinya di dalam manusia. Yaitu dia sudah memberikannya kepada Yesus Kristus putranya. Nama inilah yang membuka segala pintu surga. Dan Tuhan Yesus memanifestasikan juga dirinya kepada hamba-hambanya. Dan Allah di tengah ibadah, dia tidak tinggal diam. Dibutuhkan gereja yang percaya akan doa, mujizat, firman. Percaya. Sebagaimana Allah menunjukkan bagaimana Elia menginvestasikan dirinya kepada Elisa. Dan Elisa menerima impartasi. Saudara, Roh Kudus bekerja dengan impartasi. Saya mau kasih tahu rahasianya buat tempat ini. NCC Internasional hadir bukan sekedar mimpi Fabianus Purnama. Tetapi saya mengambil dari roh nubuatan yang disampaikan Maurice Selulu. Akan terjadi kebangkitan New Christian. Mereka adalah pasukan kemenangan Allah. Nubuatan itu tidak bisa diartikan secara lahiriah saja, hurufiah, tetapi harus dengan roh. Waktu saya mendengar nubuatan ini, saya bilang, Tuhan itu kami. Dan saya buka New Christian Community Indonesia waktu itu, 23 September 2017. Bapak Ibu Saudara, impartasi diambil bagi yang percaya. Karena itu pekerjaan roh. Maka itu tadi dikatakan Allah hadir. Allah memanifestasikan dirinya dalam daging dan oleh roh, dibenarkan dalam roh. Jadi kegerakan ini bangkit itu karena roh. Demikian juga gereja ini. Gereja ini muncul bukan saya, dimulai dari roh. Dibutuhkan kepekaan saudara. Kalau saudara peka, saudara terima, saudara lakukan untuk kemuliaan dia. Bukan kita loh saudara. Bukan kita supaya megah terkenal nomor 1 di Indonesia. Oh tidak saudara. Tapi Tuhan senang orang yang selalu mengambil impartasi dari hamba-hambanya yang menerima manifestasi roh. Ketika saya dulu tidak bisa menyanyi, tidak bisa memimpin pujian. Dan saya selalu berdoa, Tuhan, apa yang kau kerjakan kepada hambamu. Seorang worship leader, biasanya saya lihat yang datang, kemudian di TV, saya bilang, Tuhan, aku terima. Saudara, itu roh. Karena ini bergerak dalam pekerjaan Allah yang besar. Demikian juga hari ini saya tunjukkan kepada Bapak Ibu Saudara, dan besok kita akan lakukan namanya tindakan profetik. Dan jarang Bapak Ibu Saudara, seorang hamba Allah kemudian melibatkan semua jemaat. Jarang. Tapi saya diperintah oleh Tuhan. Karena kita semua adalah imam. Karena saya mengerti rahasia ini. Sehingga kita bersama-sama. Karena saya akan menerima impartasi itu dan saya minta Tuhan apa yang kau kerjakan. Itu sambil nangis. Tapi saya jujur loh, saya bilang Tuhan itu bukan untuk kami loh. Tidak boleh sedikit pun untuk kemuliaan kita loh. Jangan mencuri kemuliaan Allah. Tidak. Tapi saya melihat bagaimana Allah tampil bersinar.
Bagaimana nama Yesus Kristus dinyatakan, amin. Percaya enggak percaya terserah kamu, itu bukan bagian kita. Tapi waktunya kita membuka. Karena Allah membutuhkan tempat untuk menginvestasikan, memanifestasikan roh yang dia punya, karyanya. Katakan amin. Maka itu saya katakan berdoa, Bapa, aku mau apa yang kau berikan kepada Pastor Chris terjadi dalam hambamu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan aku terima saudara. Sudah diterima. Katakan amin. Katakan amin. Katakan amin. Kita tidak bisa asal senang-senang. Oh, tiru-tiru, copy paste. Enggak ada copy paste saudara. Itu roh. Ketika saya pertama kali pelayanan, saya ini kan kalau orang Jawa bilang cul-culan ngadeg dewe. Itu saya. Saya tuh diajar oleh Roh Kudus sendiri, sudah. Ada hal yang aneh yang Tuhan selalu pertemukan saya. Dari saya yang tidak mengerti apa-apa dalam pelayanan, dia perlengkapi saya dengan buku, dengan film. Aneh, termasuk nubuatan Maurice Lulo. Bagaimana saya bisa tahu? Tapi jika Allah bekerja, ada orang yang membuka hidupnya untuk pekerjaan Allah, dia akan menyatakannya. Maka itu saya mengerti bagaimana Petrus dan Yakobus Yohanes berkata, beri kami waktu supaya kami bisa merenungkan firman. Dan pilihlah 7 orang yang penuh roh, penuh hikmat, penuh iman, penuh firman untuk melayani pelayanan-pelayanan diakonia dan semuanya orang-orang miskin. Termasuk Stefanus. Saya ngerti saudara. Seorang pemimpin rohani, terutama gembala. Dia membutuhkan satu hubungan. Ya. Dia membutuhkan satu perenungan yang sungguh-sungguh. Kelihatannya tidak melakukan apa-apa loh saudara. Kelihatannya tidak ngerjain apa-apa. Tapi beda saudara. Di situ saya diajar Tuhan. Makanya kenapa saya harus mengunci diri terhadap hal-hal yang sifatnya hanya jasmania. Karena itu penting. Supaya menangkap semua yang Tuhan mau kerjakan bagi umatnya. Bawalah kemari orang-orang yang aku kasih. Katakan amin. Orang yang mengikat perjanjian dengan aku. Tuhan itu mengasihi umatnya dan Tuhan ingin supaya umatnya semuanya. Umatnya itu siapa? Semua bangsa-bangsa. Supaya mereka melihat kemuliaan Allah melalui putranya Yesus Kristus. Dan Tuhan memakai hamba-hambanya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, saya diajar Roh Kudus. Saya tidak mengerti, tapi itu saya lakukan. Ketika saya digembalakan, saya berkata kepada gembala saya, Bapak Ibu Saudara bagaimana mungkin ya? Dan tidak ada seorang pun yang tahu. Mungkin gembala saja lupa. Tapi saya tidak pernah lupa sesuatu yang harus dia kerjakan. Karena Tuhan mengerjakan sesuatu itu tidak pernah terputus dari kronologi Tuhan. Kairos Tuhan itu berkesinambungan, bekerja, dialirkan. Dan saya katakan Bapak, saya ambil urapanmu. Loh gitu loh saudara. Siapa yang masih percaya hari ini tentang hal itu? Saya bilang saya ambil urapanmu. Sebab saya tahu kamu punya urapan yang Tuhan kasih. Terus saya bilang begitu. Dan dia beri, silakan. Loh kalau gitu sudah langsung selesai. Dan apa yang Tuhan kerjakan kepada Bapak Gembala saya, dia kerjakan kepada saya dan dia sempurnakan. Semua hanya bagi kemuliaannya. Dan sampai hari ini saya minta, tidak semua hamba Tuhan, tidak semua roh ini yang bekerja. Bapak Ibu Saudara tetap rendah hati, tetap berdoa setia. Kita bukan siapa-siapa, tapi waktunya nanti saatnya Tuhan tampil bersinar. Kita mengambil impartasi apa yang Tuhan kerjakan di gereja Nigeria oleh hambanya Pastor Chris. Kita minta bersama-sama besok minggu doa bersama-sama, amin. Itu terjadi di tempat ini, ada banyak orang berduyun-duyun menyatakan kuasa Tuhan. Katakan amin. God bless you.